Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi pada Python. Di sini saya mengambil referensi dari Python Indo. Nah, kita langsung saja. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan di-manage. Sejauh ini kita udah menggunakan beberapa fungsi ya, misalnya seperti print, type, dan lain-lain ya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Next itu mendefinisikan fungsi. Berikut adalah sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi ya. Di sini ada beberapa penjelasan dari sintaks fungsi di atas, yaitu ada kata kunci def yang diikuti oleh function name atau nama fungsi. Lalu ada parameter atau argumen, yaitu input dari luar yang akan diproses dalam tubuh fungsi. Setelah itu ada function docstring. Lalu yang keempat ada statement, dan yang kelima yaitu return expression. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Berikut adalah contoh fungsi untuk menyapa seseorang. Bisa kita coba di Python. Kita kopikan saja. Setelah itu kita jalankan. Kita run. Oke, berhasil ya. Di sini hasilnya keluar. Setelah itu selanjutnya yaitu memanggil fungsi. Nah, bila fungsi sudah didefinisikan, maka ya sudah bisa dipanggil. Dari tempat lain di dalam program, untuk memanggil fungsi caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi, berikut parameternya. Nah, untuk fungsi di atas kita bisa melakukannya seperti berikut ini ya. Nah, ini seperti yang kita contohkan tadi itu. Seperti kita praktekkan di PyCharm. Nah, setelah itu ada docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Seperti ini bisa dilihat. Setelah itu ada pernyataan atau return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Nah, yang kita praktekkan tadi di PyCharm itu kita tidak menggunakan return ya. Kita tidak menggunakan return. Dan di sini penjelasannya yaitu return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi, dan nilai tersebut akan dikembalikan bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan. Maka fungsi akan mengembalikan objek sama dengan none ya, tidak ada. Seperti berikut ini. Next, selanjutnya ada argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen berikut. Pertama ada argumen wajib, lalu kedua ada argumen kata kunci, yang ketiga argumen default, yang keempat argumen dengan panjang sembarang. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu argumen wajib. Argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Nah, bisa kalian dilihat ini contoh fungsinya ya, bisa kalian lihat. Nah, pada contoh fungsi sapa di atas kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka akan muncul error sebagai berikut. Next yaitu argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya. Jelasnya ada pada contoh berikut. Nah, di sini bisa kita coba kita praktekkan di Python. Di sini kita memanggilnya dengan fungsi kata kunci ya, dengan menggunakan string. Kata kuncinya itu string. Setelah itu kita jalankan. Nah, berhasil ya, di sini keluar hello Python. Nah, setelah itu di sini juga bisa ya tanpa kata kunci, yaitu ya urutan parameternya nggak jadi masalah.
Bisa kalian coba yang satu ini, yang tidak menggunakan kata kunci, apakah dia bisa atau tidak. Nah, langsung saja kita run kembali. Dan berhasil ya, di sini keluar nama Budi dan usianya 25. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Nah, bisa kita praktekkan kembali, kita copy saja kodenya ke PyCharm. Nah, lalu kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini ada dua ya, ada Galih dengan usia 29 dan Galih dengan usia 17. Di sini defaultnya itu yaitu usianya 17. Setelah itu kita manggil fungsi lagi, manggil fungsi dengan print info dengan mengetikkan ulang kembali usianya 29 dengan nama Galih, dan yang keduanya itu tidak menyediakan argumen usia. Tanpa argumen usia, maka usianya itu akan kembali default ke usia awal yaitu 17. Nah, pada contoh di atas, pemanggilan fungsi kedua tidak menyediakan nilai untuk parameter usia, sehingga yang digunakan adalah nilai default yaitu 17. Benar ya, bila program dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada argumen dengan panjang sembarangan. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaksnya bisa lihat seperti berikut. Di sini terdapat tanda asterisk atau tanda bintang di atas ini ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Tupel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Berikut adalah contohnya. Nah, bisa kita copy saja, kita coba praktekkan di PyCharm. Lalu kita run. Nah, di sini keluar ya hasilnya. Output yang pertama 10 itu satu argumen doang. Yang kedua yaitu ada 4 argumen dengan hasil 10, 30, 50 dan 70. Di sini menggunakan var tuple ya. Nah, sebelum var tuple ini terdapat tanda bintang ini, yaitu yang merupakan tanda asterisk tadi setelah yang disebutkan. Nah, pada saat program di atas dijalankan maka hasilnya seperti ini ya, benar ya yang tadi sudah keluar di PyCharm. Setelah itu yang terakhir itu ada ruang lingkup scope, ruang lingkup atau scope variabel. Di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yaitu ada global dan lokal. Variabel yang didefinisikan dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat manapun di dalam program. Berikut adalah contohnya. Lalu kita praktekkan kembali di PyCharm. Setelah itu kita run. Nah, maka berhasil ya. Dalam fungsi nilai total yaitu 30 ketika ditambahkan dijumlahkan 10 dan 20. Ini pemanggilan fungsi sum yang ditambahkan. Sum itu ditambahkan itu hasilnya 30. Itu adalah di dalam fungsi. Dalam fungsi ini merupakan fungsi lokal ya. Dalam fungsi itu fungsi lokal. Nah, sedangkan variabel mendefinisikan di luar memiliki fungsi scope global ya. Scope global itu yaitu yang di luar fungsi ini, yaitu tidak ada hasilnya, nilai totalnya 0. Nah, perhatikan bagaimana variabel total dalam dan di luar fungsi adalah dua variabel yang berbeda. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.